Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mendirikan posko medis di dekat lokasi pengungsian bencana tanah bergerak Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosari. Para petugas melayani warga yang membutuhkan pengobatan cepat secara bergiliran selama 24 jam. Jika kondisi warga semakin parah, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Warga yang sakit, di sini ada berapa? Dari yang sakit, paling sekitar hari pertama itu 56, sekitar 60. Rata-rata sakit apa itu? Pusing, pegel linu, tensinya agak tinggi, terus ada diare, ada batuk pilek. Untuk mengantisipasi agar warga nggak sakit, dikasih apa itu Bu nantinya? Kita buat posko di sini, di sekitar desa ini, kita buat posko kesehatan selama 1 minggu. Diduga mengalami trauma sejak mengungsi 5 hari silam, sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan. Ada 72 rumah warga di Desa Sidosari yang mengalami keretakan akibat pergerakan tanah. Bahkan bencana tanah bergerak ini meluas ke Desa Ngampel Dento yang mengakibatkan 60 rumah rusak. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Menyikapi bencana tanah bergerak di Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosar, pemerintah Kabupaten Magelang masih menunggu hasil kajian dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi Bandung sebelum melakukan relokasi warga. Akibat tanah bergerak, lantai dan dinding puluhan rumah mengalami keretakan. Dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang, kemudian bekerjasama dengan PVMBG Bandung dan juga SDM Provinsi untuk melakukan kajian yang lebih detail. Karena ternyata retakan tanah itu cukup panjang, sehingga langkah awal yang pertama adalah melakukan penutupan pada retakan tanah itu dengan tanah juga, sehingga diharapkan air tidak masuk. Sehingga ini menjadi langkah pertama sambil menunggu kajian yang nanti akan keluar dari PVMBG Bandung. Itu kajiannya seperti apa? Nah, itu langkah-langkah itulah yang akan kita lakukan menurut dari rekomendasi itu. Apakah perlu dilakukan relokasi atau langkah-langkah yang lain? Kita beralih ke informasi lainnya, reklamasi tambang yang menjadi lokasi tewasnya 5 santri dan pengasuhnya di Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan telah dimulai pada Kamis pagi. Selain wajib reklamasi, pemilik tambang juga harus memasang rambu peringatan bahaya agar masyarakat tidak bebas keluar masuk. Setelah menelan 6 korban jiwa, tambang galian C di Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan mulai direklamasi pada Kamis pagi. Reklamasi wajib bagi pemilik tambang sesuai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Reklamasi yang diperkirakan memakan waktu hingga sepekan tersebut akan terus diawasi oleh polisi, petugas Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, dan tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Selain wajib reklamasi, pemilik lahan juga harus memasang rambu peringatan bahaya agar masyarakat tidak bebas keluar masuk lokasi tambang. Kita melaksanakan reklamasi di lokasi kejadian yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia karena tenggelam. Ini didampingi oleh dan disaksikan oleh Dinas SDM Kendang Cabang Blora dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Nah, diperkirakan memang reklamasi kita membutuhkan waktu sekitar 5-7 hari. Sebelumnya diberitakan 5 santri Al-Latifiyah serta seorang pengasuh tewas tenggelam pada Senin pagi di lokasi tambang galian C Desa Kronggen milik Sucipto. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan perangkat desa dari Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan desa pada Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan agar para perangkat desa memahami manajemen keuangan secara makro dan juga mikro, sehingga tidak terjadi penyelewengan dana desa. Sosialisasi pengelolaan keuangan desa yang diikuti oleh 150 perangkat desa dari Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan berlangsung dalam sebuah rumah makan di Gubuk pada Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan agar para perangkat desa memahami manajemen keuangan secara mikro dan makro. Mereka juga diminta menghindari penyelewengan dana desa. Peraturan perundang-undangan dengan adanya itu karena untuk kepala desa dan bagi sudah berjalan dinas itu 4 bulan
sampai sekarang ada sosialisasi sehingga memang kemenangan Sekretaris Desa dan Bendahara dan seluruh aparat desa itu diadakan sosialisasi peraturan yang baru sehingga pada saat pelaksanaan tugas tidak ada yang salah karena kalau sudah dikasih sosialisasi ini berarti kita sudah mengerti paling tidak sudah mengerti. Berita selanjutnya untuk Anda, deklarasi Pilkada Damai ratusan pengemudi ojek online berlangsung di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Aksi ini bentuk kepedulian para pengemudi ojek online mewujudkan target 77% partisipasi pemilih. 121 pengemudi ojek online mengikuti deklarasi Pilkada Damai di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Aksi ini bentuk kepedulian para pengemudi ojek online mewujudkan target 77% partisipasi pemilih. Dengan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 23 September mendatang, mereka bertekad memilih pemimpin terbaik untuk Grobogan. Dalam hal mengamankan adanya. Ternyata kawan-kawan driver ojek online itu jadi yang pertama untuk berdeklarasi mendukung pemilu Pilkada Damai di Grobogan. Harapan kami dengan ini nanti masyarakat ataupun komunitas yang lain bisa menentukan sikap dan mendukung kami dan nanti paling tidak di lingkungan masing-masing bisa mendorong untuk ikut serta dalam pilkada. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Guna melayani pengobatan dengan cepat, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mendirikan posko medis di dekat lokasi pengungsian tanah bergerak Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosar. Reklamasi tambang yang menjadi lokasi tewasnya 5 santri dan pengasuhnya di Desa Konggen, Kabupaten Grobogan telah dimulai. Deklarasi Pilkada Damai ratusan pengemudi ojek online berlangsung di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Mulai 9 Maret 2020, setiap pemohon surat izin mengemudi atau SIM untuk penerbitan baru dan perpanjangan wajib melakukan tes psikologi. Kebijakan ini membuat para pemohon SIM di Boyolali harus antri hingga membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Beginilah suasana antrean para pemohon surat izin mengemudi atau SIM A dan C di Boyolali pada Kamis siang. Mereka siap mengikuti tes psikologi yang menjadi syarat wajib untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 9 Maret 2020. Mendaftar di kepolisian di Satlantas, yang bersangkutan harus memiliki ada bukti bahwa yang bersangkutan itu sehat jasmani dan rohani, itu dibuktikan dari hasil tes psikologi dan hasil sir dokter. Tentunya yang kami harapkan dari diberlakukannya tes psikologi sebagai salah satu penilaian kesehatan rohani, harapan kami besar masyarakat terutama Boyolali dengan adanya kebijakan ini akan menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kesadaran masyarakat terkait berlalu lintas lebih tinggi. Untuk mengembalikan kejayaan Salatiga sebagai penghasil atlet lari tingkat internasional, Dinas Pemuda dan Olahraga Salatiga menggelar kejuaraan atletik. Ajang ini diikuti ratusan murid sekolah dasar dari seluruh wilayah di Salatiga usia 8 hingga 12 tahun. Ratusan pelajar sekolah dasar dari seluruh wilayah di kota Salatiga usia 8 hingga 12 tahun mengikuti kejuaraan atletik di Stadion Kelidanggo. Ajang yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Salatiga ini untuk menjaring bibit atlet berbakat sekaligus upaya mengembalikan kejayaan Salatiga dalam olahraga lari. Kejuaraan dibagi menjadi 4 nomor, yaitu sprint usia 8 tahun jarak 50 meter, sprint jarak 60 meter usia 10 tahun, dan peserta 12 tahun dengan jarak 60 meter sekaligus lari estafet 400 meter. Tujuannya untuk mencari bibit-bibit anak-anak
Khususnya olahraga atlet ini, atlet lari ini Mas. 50 meter perorangan dengan estafet 60 meter. Kamu sudah ikut sering lomba? Udah. Kamu pernah juara? Pernah. Kamu itu lombanya dulu ikut apa aja lombanya? Pas di saat 5 kilo, yang pas di saat 3 sini 50 meter, yang pas di Cepu lari gawang, pas di Semarang 1000 meter, pas di Solo Maju 400 meter. Kalau ini ikut lomba kelas apa ini? Ini kelas 60 meter. 60 meter. Yang kamu lakukan apa sih, Cik? Kok kamu sering ikut lomba gitu? Yang sering latihan apa? Yang kamu latihan apa aja? Kita harus latihan rutin. Rutin? Seminggu berapa kali? Seminggu 6 kali. Setiap hari berarti? Cita-citanya apa sih, Cik? Pelari. Jadi pelari internasional gitu? Iya. Salatiga sebelumnya dikenal sebagai kota penghasil atlet lari hingga tingkat internasional. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Kamis siang menggelar tradisi Sego Iriban. Untuk memeriahkan festival ini, warga memajang nasi atau sego yang biasa disantap petugas jaga sumber air. Tradisi Sego Iriban untuk pemeliharaan sekaligus menjaga sumber mata air digelar masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Kamis siang di Embung, Sebligo. Untuk memeriahkan tradisi Sego Iriban, warga memajang nasi atau sego yang biasa disantap petugas sumber air. Dalam festival Sego Iriban, setiap dusun mengeluarkan nasi yang dibakar dalam bumbung bambu serta lauk pauk termasuk sayur urap, ciri khas Sego Iriban. Nasi Iriban tidak ada di daerah lain sehingga menjadi ikon Desa Lerep. Upaya yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka mempertahankan sumber air tetap dijaga, sumber air agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Jadi selamatan wot banyu. Nah, itu inti daripada Iriban. Di dalamnya ada nasi. Nasi itu adalah mensupport yang kegiatan untuk bersih sumber air inilah, kemudian makan secara bersama-sama, yang kemudian semua bahan makanan itu dibawa oleh masyarakat dari rumah, kemudian di tempatnya lokasi sumber air itu dibagi tugasnya, ada yang cari kayu, ada yang cari daun-daun untuk dijadikan beban, ada pula yang ngopeni kewan-kewan yang mau dimakan bersama-sama tadi. Nah, Sego Iriban itu sendiri dibuatnya dengan cara dibakar di dalam bumbung. Tradisi Sego Iriban diambil dari kata irip-iripan yang berarti menjaga sumber mata air. Festival ini terinspirasi dari kebiasaan warga Desa Lerep gotong royong membersihkan sumber air, kemudian makan bersama nasi atau Sego Iriban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Untuk mencegah penularan virus corona, Puskesmas Kalicacing Salatiga bersama dengan puluhan anak TK Pelangi Nusantara menggelar gerakan cuci tangan. Sejumlah petugas dilibatkan untuk mengajarkan cara cuci tangan yang benar kepada anak-anak. Puskesmas Kalicacing Kota Salatiga bersama puluhan murid TK Pelangi Nusantara pada Kamis siang pagi menggelar aksi cuci tangan mencegah penularan virus corona. Sejumlah petugas dilibatkan untuk mengajarkan cara cuci tangan yang benar kepada anak-anak. Selain kegiatan cuci tangan, Puskesmas Kalicacing juga melakukan sosialisasi gosok gigi. Memanfaatkan pekarangan rumah, seorang warga Temanggung membudidayakan jahe merah hingga mendulang banyak rupiah. Jumlah pembeli jahe merah meningkat untuk menjaga daya tahan tubuh seiring merebaknya virus corona atau COVID-19. Melalui budidaya jahe merah di pekarangan rumah, Hamka Misbah asal Kelurahan Giyanti, Kota Temanggung, mampu mendulang banyak rupiah. Memanfaatkan lahan seluas 3 x 5 meter, jahe merah yang ditanam dengan media polybag ini laris manis diburu para konsumen. Peningkatan jumlah pembeli dipicu merebaknya virus corona atau COVID-19. Jahe merah semula dikonsumsi sendiri karena Hamka divonis mengidap penyakit stroke, jantung, dan paru-paru. Merasa sehat mengkonsumsi jahe merah secara rutin setiap hari, Hamka Misbah menambah jumlah tanaman. Saat ini Hamka sudah memiliki ribuan tanaman jahe yang siap dipanen ataupun baru tanam.
Awal mulanya kita coba-coba, nah ternyata sangat menguntungkan. Bahkan saya sendiri merasakan setelah saya memanfaatkan jahe merah itu selama ini sehat. Apalagi sekarang ini dikaitkan dengan corona. Nah ini ternyata memang benar menurut saya. Masalahnya saya sendiri merasakan sebelum ada corona ini saya sendiri merasa sakit. Akhirnya saya divonis sama dokter yang katanya jantung, katanya paru-paru. Lah setelah saya menang sendiri, saya konsumsi sendiri, merasakan cocok sekali. Lah akhirnya saya dari awal dari beberapa ini polybag ternyata menghasilkan, saya kembangkan lagi sehingga menjadi beberapa ribu polybag. Permintaan jahe merah setiap hari mencapai 50 kg dengan harga Rp40.000 per kilo. Para pembeli dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, jahe merah bermanfaat menjaga jantung sekaligus menyembuhkan radang tenggorokan. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Masih seputar upaya pencegahan virus corona, kali ini Satlantas Polres Grobogan menyediakan cairan antiseptik dan juga minuman herbal empon-empon bagi para pengunjung pelayanan surat izin mengemudi. Tindakan ini adalah upaya untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Setiap pengunjung pelayanan surat izin pengemudi, Polres Grobogan diwajibkan mencuci tangan dengan cairan antiseptik. Tindakan ini upaya mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Petugas Satlantas juga menyediakan minuman herbal empon-empon gratis bagi para pengunjung untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Suruh cuci tangan dulu, dan itu langsung suruh minum empon-empon. Bagus juga sih untuk antisipasi biar nggak terkena virus, karena kan itu ya virus banyak banget, intinya ya untuk antisipasi aja. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini terkait dengan pencegahan virus corona, kami jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan melaksanakan pemasangan hand sanitizer cairan antiseptik di seluruh loket-loket pelayanan publik. Di antaranya Satpasim, kemudian di Samsat, unit pelayanan tilang, serta unit pelayanan publik yang tersebar. Upaya pencegahan virus corona tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.